Pelaku pencurian spesialis minimarket berinisial FM ditangkap tim Pumareskrim Polresta Mataram. Seorang pemancing tenggelam saat hendak mengambil dayung perahu yang jatuh. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari berita hukum dan kriminal. Pemirsa, pelaku pencurian spesialis minimarket berinisial FM ditangkap tim Pumareskrim Polresta Mataram dan terduga pelaku ditangkap di rumahnya berkat rekaman CCTV. Nasib apes menimpa FM, pemuda asal Empenan, setelah gerak-geriknya dicurigai dan aksinya terekam CCTV mencuri di sejumlah minimarket yang ada di kota Mataram. Terduga pelaku FM pun akhirnya ditangkap di rumahnya oleh tim Puma Satreskrim Polresta Mataram. Dari pengakuan pemuda mantan karyawan BUMN ini telah melakukan aksi pencurian di 9 minimarket. Modus dengan berbelanja dan memasukkan sejumlah barang ke dalam jaket yang sudah dimodif. Kamu pakai apa? Jual ke apa? Berapa kali yang mungkin? 9 kali. Apa? Selain mengamankan pelaku FM, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, jaket, dan barang-barang hasil curian berupa minyak kayu putih, sabun, dan alat kecantikan. Dalam hal ini diakui ada 9 TKP, di mana dari 9 TKP itu ada beberapa barang yang mungkin ada di hadapan rekan-rekan dalam hal ini, yang memang dimulai dari bulan Juni hingga hari terakhir kami amankan yang bersangkutan sudah banyak mengambil barang yang dimaksud. Pelaku ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun kurungan penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pemancing tenggelam terseret arus air laut saat sedang mengambil dayung perahu yang jatuh. Tim SAR hingga saat ini masih terus melakukan pencarian korban. Pencarian terhadap seorang pemancing asal Lembar, Lombok Barat, Dwi Andi Prasetya, yang tenggelam masih dilakukan pencarian oleh tim SAR. Kejadian bermula saat korban bersama 3 orang lainnya, Asmuni Zainuddin dan Wahyu, asal Dusun Tanjung Gunung, Desa Gerung Selatan, hendak menepi karena cuaca sudah tidak bersahabat. Saat perjalanan dayung perahunya jatuh ke air, korban selaku boatman terjun mengambilnya. Perahunya terbawa angin dan arus air sehingga korban tidak berhasil meraihnya. 3 orang lainnya yang masih berada di atas perahu tidak bisa menolongnya karena jaraknya semakin jauh dan akhirnya ia pun tenggelam. Pencarian masih fokus dilakukan di sekitar perairan Gili Rengit menggunakan peralatan lengkap Basarnas dan melalui penyisiran di sepanjang pantai. Untuk luas pencarian pada hari ini, rencana kita akan mengcover seluas kurang lebih 35 nautical mile. Dan jarak dari Pelabuhan Lembar, tempat stay-nya kapal kita, itu kurang lebih sekitar 11 nautical mile. Itu kira-kira rencana untuk hari ini, dan untuk tim kita akan turunkan 1 tim rescue kita, termasuk ABK, dan ada juga dari potensi akan mendukung kegiatan pada pencarian pada hari ketiganya. Untuk operasi pencarian dan pertolongan, tim rescue kantor SAR Mataram melibatkan ABK Rescue Boat 220 Mataram, TNI Polri, nelayan, warga setempat, dan unsur lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kuasa hukum korban penganiayaan dan pengeroyokan akan segera melaporkan terduga pelaku ke polisi. Sementara itu kondisi korban SS saat ini sudah berangsur membaik. Korban penganiayaan dan pengeroyokan warga Desa Sekotong terhadap inisial SS berlangsung membaik setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tripat, Gerung, Lombok Barat.
Penganiayaan tersebut yang terjadi pada hari Minggu kemarin dan korban SS menyayangkan aksi anarkis oleh warga. Dari keterangan anak kandung korban mengaku dirinya tidak pernah mendapatkan perlakuan pencabulan atau pelecehan dari ayahnya. Sementara itu kuasa hukum terduga korban penganiayaan mengatakan tidak mengetahui motif mereka membuat isu seperti ini. Lebih lanjut, Tohri menyebut kasus penganiayaan yang menimpa SS terjadi secara bersama di mana SS akan dilaporkan ke kantor polisi. Namun naas belum dilaporkan, justru SS mendapat penganiayaan saat pulang ke rumahnya. Terkait pelaporan ini terjadi bersamaan bahkan lebih dulu penganiayaan laporan itu pun atas usul pemanggilan dan penjemputan oleh aparat kepolisian untuk melakukan klarifikasi di kantor polisi. Hanya kesalahpahaman kalimat saja, kesalahpahaman bahasa saja, ya kata-kata dirusak itu. Nah, jadi teman-teman media perlu saya sampaikan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa anaknya ini hanya dirusak perasaannya, bukan dirusak dalam konteks tanda kutip ya persoalan pencabulan atau apapun itu jenisnya yang sifatnya mengarah pidana, itu tidak pernah. Nah, kalau terkait mengenai pengeroyokan ini, ya kami dari kuasa hukum ya akan melakukan proses dan kami sudah laporkan itu. Kami sudah laporkan itu yang diwakili oleh ya kakaknya korban penganiayaan. Ya, kami inginkan pihak kepolisian dalam hal ini ya itu lebih tanggap, lebih cepat untuk. Dari hasil visum di rumah sakit tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap alat vital korban. Dari hasil visum korban hasilnya negatif dan pihaknya telah melakukan pelaporan dugaan penganiayaan terhadap SS. Hingga saat ini korban SS masih mendapat perawatan medis di RSUD Gerung dan dijaga aparat kepolisian. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan
amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa, ratusan jamaah haji kloter pertama asal Nusa Tenggara Barat akhirnya tiba di embarkasi Lombok. Sementara itu, 2 jamaah haji meninggal dunia dan 1 orang masih dirawat di Mekah karena sakit. Sebanyak 385 orang jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat kloter pertama kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sebelumnya jumlah kloter pertama jemaah haji yang berangkat pada 7 Juni lalu berjumlah 388, namun 2 orang meninggal dunia dan 1 orang sakit sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mekah hingga kondisinya pulih. Sementara itu jemaah lain yang tiba di Lombok mengaku senang dan bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Selain itu, meski terkendala cuaca yang cukup ekstrim di Tanah Suci, namun jamaah dapat menjalani ibadah haji dengan lancar. Pasti rasakan ibadah pasti ada sedikit masalah, tapi jangan jadi masalah. Tapi tidak terlalu bermasalah. Ambil baiknya itu hikmahnya. Sekarang udah nyampe. Ya, yang penting bisa haji yang sempurna itu alhamdulillah. Selama perjalanan ke sini lancar ya? Alhamdulillah. Ya, segala apapun yang sudah lakukan alhamdulillah semua enak, baik, pelayanannya juga bagus. Dari jumlah jamaah yang 388 itu ada yang wafat 2 orang. 2 orang jamaah yang kita wafat dari Lombok Timur. Dikuburkan langsung di sana, Pak? Iya, langsung dikuburkan di sana. Selain ada yang wafat, ada tidak yang sakit-sakit, Pak? Ada yang tertinggal di... Masih ada yang tertinggal di Jawa. Berapa orang, Pak? 1 orang. Selanjutnya, jamaah haji kloter pertama diangkut menggunakan bus menuju Asrama Haji Mataram untuk penyambutan oleh Kementerian Agama NTB dan pemerintah Provinsi NTB. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, DPW Perindo NTB targetkan pembagian ratusan ribu kartu anggota berasuransi untuk seluruh kader serta simpatisan Partai Perindo. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, DPW Perindo NTB membagikan ratusan kartu anggota berasuransi yang disebar ke seluruh NTB. Selain itu, dengan pembagian kartu ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk berkonsolidasi baik dengan seluruh kader, pengurus, hingga pendukung Partai Perindo. Kedepannya diharapkan kartu anggota berasuransi itu dapat dibagikan lebih dari 500.000 kartu di seluruh NTB. Program dari DPP Partai Perindo untuk memberikan perlindungan kepada seluruh anggota terkait dengan ketika memiliki resiko-resiko yang ada di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua juga ya tujuannya ini adalah
sarana atau alat kita juga untuk melakukan konsolidasi terhadap seluruh bacalek, seluruh pengurus dan seluruh masyarakat yang mendukung Partai Perindo yang memiliki kesamaan visi dan misi terkait dengan bagaimana mewujudkan Indonesia sejahtera. Kalau untuk pembagian kartunya sendiri berapa jumlahnya, Bang? Kita targetkan justru di NTB ini di atas 500.000 kartu yang akan kita bagikan, tentu secara bertahap karena masih panjang juga sampai masa pencoblosan. Dengan adanya kartu anggota berasuransi ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang hendak bergabung di Partai Perindo, sebab Partai Perindo peduli terhadap keamanan dan kenyamanan anggota serta simpatisannya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bayi kembar siam dengan satu kepala lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sujono Solong, Lombok Timur. Kedua orang tua bayi kembar siam berharap buah hatinya bisa segera dioperasi. Sekilas tidak ada yang aneh di tubuh bayi berusia 8 bulan Muhammad Karunia asal Dusun Turun Tangis, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Bayi mungil ini lahir dengan kondisi kembar siam, satu kepala dan 4 kaki dengan berat 3,8 kg di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Solong pada 10 November 2022 lalu. Meski sehari-hari terlihat tetap sehat dan ceria, bayi ini sering merintih kesakitan terutama saat buang air besar karena lubang anus yang sangat kecil. Kondisi ini mengakibatkan dinding perutnya semakin membesar. Kini buah hati pasangan Sri Gede Jayadi dan Sri Nurul Hidayati ini menginjak usia 8 bulan dengan berat 9,1 kg. Bayi ini tak kunjung menjalani operasi karena masih menunggu kesiapan tim dokter dari RSUP NTB dan RS Sutomo. Keduanya berharap putra bungsunya bisa segera menjalani operasi pemisahan. Usia adik sekarang sudah 8 bulan. Kondisinya sehari-hari sekarang memang agak sulit untuk BAB. Jadinya kami mohon untuk dokter RSUP NTB dan dokter Sutomo untuk cepat menjalani operasi si adik Muhammad Karunia. Sudah berapa bulan baru menunggu? Sudah 1 bulan lebih. Ya. Ini harus segera dioperasi ya? Iya, memang kondisinya saat ini adik memang BAB-nya tidak lancar. Apa katanya dari RSUP? Dari RSUP hanya menunggu instruksi dari dokter Surabaya. Harus menunggu gitu ya? Nggih, masih menunggu. Di perutnya katanya ada? Iya, di perutnya ada kelainan, istilahnya kelainan dinding perut. Sehingga kalau BAB ngedennya agak kuat, terus muncul semakin besar dia. Kalau sehari-hari seperti apa? Sehari-hari kalau masalah untuk makanan, ASI tetap lancar. Tapi memang untuk BAB ini yang agak susah. Sambil menunggu waktu operasi, bayi Muhammad Karunia bolak-balik untuk menjalani rawat jalan di RSUP Provinsi NTB. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Dan selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helenadi dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan yang indah. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya, kita beralih informasi lainnya pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica. Tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya untuk Anda.
Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.